Yeremia 29 ayat yang ke-11 mulai. Saya akan bacakan, demikian bunyinya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu, dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang engkau. Dikatakan ayat ini, dikatakan sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Dalam bahasa Inggris dikatakan begini, I know the thoughts that I think towards you. I know the thoughts that I think towards you. Ini ayat indah sekali. Artinya begini, Allah itu senantiasa memikirkan setiap kita. I know the thoughts that I think towards you. Aku tahu pikiran-pikiran apa, rancangan-rancangan apa yang aku pikirkan mengenai kamu. Ini saya ingin tegaskan kepada saudara bahwa ada seseorang yang memikirkan nasibmu, kebaikanmu, kesejahteraanmu senantiasa 24 jam sehari. Dan seseorang yang memikirkan keadaanmu ini bukan orang biasa. Dia adalah pencipta langit dan bumi, yang menguasai dunia dan alam semesta ini, yang membuat matahari terbit setiap pagi, memberikan udara segar di waktu panas. Dia penebus kita, dan dia adalah Allah kita sendiri. Amin, amin, amin. Kalau di antara saudara di sini yang merasa diterlantarkan, being abandoned by someone that is supposed to take care of you. Kalau ada di antara saudara yang merasa diterlantarkan oleh seseorang yang seharusnya memperhatikan saudara, dan itu menimbulkan kekecewaan, baik itu dari ayah saudara, ibu saudara, dari anak saudara, dari mantu saudara, dari suami saudara, dan dari istri saudara. Ingin saudara kuatkan hatimu bahwa ada seseorang yang memikirkan saudara lebih dari siapapun di dunia ini. Amin, saudaraku. Inilah jaminan rasa tentram dan rasa aman di dalam diri saya. Ini yang membuat saya tidak menuntut kepada manusia, karena perhatian yang diberikan oleh pribadi yang agung ini cukup memuaskan diri saya dari segala tuntutan yang ada di dalam diri saya. Lebih daripada orang yang seharusnya memperhatikan kita, seandainya ayah ibu kita memperhatikan kita sebaik-baiknya, toh ada beberapa tuntutan yang tidak bisa dicapai oleh ayah ibu kita. Seandainya suami memperhatikan kita, toh ada beberapa tuntutan jiwa yang suami tidak mampu memenuhinya. Seandainya istri memperhatikan kita seperti seharusnya, tetapi tidak akan memuaskan semua tuntutan yang ada. Saya ingin hadapkan saudara kepada pribadi yang sempurna. Satu oknum pribadi yang sempurna, yang tidak ada celahnya. Saudara tunjuk jari ke arah dia dan tidak temukan kesalahan sedikit pun dalam pribadinya. Tidak engkau temukan defek, kecelaan, noda, kesalahan, cacat apapun dalam pribadi. Satu pribadi yang sangat utuh dan sempurna, menyeluruh, yaitu pribadi Allah kita, pencipta langit dan bumi. Dia yang penuh kasih,
Dia yang sabar, Dia yang adil, Dia yang lembut, Dia yang setia, Dia yang perkasa, Dia yang dahsyat, Dia yang ajaib, Dia yang kudus, Dia yang penuh kemurahan, Dia yang penuh pengampunan. Apapun tuntutan jiwamu akan engkau temukan dalam pribadi satu ini. Nah, untuk inilah kita berkumpul. Untuk pribadi ini kita ada gereja. Bukan untuk bertemu dengan saya, tapi untuk kenal pribadi yang sangat sempurna ini. Nah, makin engkau kenal pribadi itu, makin engkau tidak bisa menahan dirimu untuk mengagumi dan takjub, dan makin jatuh cinta kepadanya setiap hari. Tahun ini pun aku belum berubah. I am the Lord and I change not. Aku Allah dan aku tidak berubah. Yesus Kristus sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia yang memperhatikan saudara 20 tahun yang lalu sama dengan Dia juga sama yang memperhatikan saudara pada hari ini. Dia yang memperhatikan saudara tahun yang lalu, Dia yang sama memperhatikan saudara pada saat ini. Amin, saudaraku. Ini yang menjamin kita. Saya ulangi lagi, dikatakan begini, aku tahu, mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saya bersyukur Allah tahu rancangan apa. Dan yang paling indah, Allah merencanakan sesuatu atas hidup kita semua. I know the thoughts that I think towards you. Kalau saya pikirkan ini ayat, saya terima ayat ini secara luar biasa tahun 78 di sebuah kota di Ohio sana. Tepatnya kota ini bernama Columbus. Di kota itu pagi-pagi, minggu pagi, saya ingat setelah semalaman saya naik mobil dari Springfield, kecapean, pagi saya buka ayat ini, Yeremia ini 29 ayat 11. Yeremia, aku memikirkan tentang engkau. Waktu itu saya sendirian keliling Amerika, dan sering kali kesunyian, kesepian itu mengancam saya, menyerang saya. Di saat-saat begitu firman Allah katakan, I know the thought that I think towards you. Hati saya begitu dilegakan. Saya berkata, oh Tuhan, kalau begitu Engkau adalah Allah yang memikirkan aku. Bahkan Dia memikirkan saya lebih daripada saya pikir tentang diri saya sendiri. Ada saatnya di mana saya tidak bisa lagi mikir tentang diri saya. Keadaan bingung, kacau, mikir pun tidak bisa. Tetapi Dia Allah yang tidak pernah bingung, Dia Allah yang tidak pernah kacau. Pikirannya selalu jernih bagaikan satu langit yang tanpa awan, yang begitu cerah pikirannya. Dan setiap saat Dia siap untuk memikir kita 24 jam sehari. Waktu saya tidur nyenyak, lupa akan diri saya, Dia pun pikir akan saya. Waktu saya marah-marah dan lupa akan diri saya, Dia pun pikir akan saya. Ada seseorang memikirkan diri saudara pada saat ini. Amin. Dan I know the thought that I think towards you. Di dalam bahasa Inggris dikatakan the thought of peace. Satu pikiran-pikiran yang mendatangkan damai sejahtera. Dalam bahasa Indonesia dikatakan begini, aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Tuhan ingin setiap hari dari 363 hari ini diisi oleh Allah rancangan-rancangan yang mendatangkan damai sejahtera bagi hidup saudara semuanya. Amin, saudaraku. Dan ditegaskan lagi, kebalikannya, bukan rancangan kecelakaan. Apapun yang Allah rencanakan di dalam hidup saudara. Nah, ini saudara perlu catat dan camkan dalam diri saudara. Apapun yang Allah rencanakan dalam hidup saudara pada tahun ini, tidak ada satupun rencana yang akan mendatangkan kecelakaan di dalam diri saudara. Nah, saudara mungkin tanya, nah kalau saya rugi nanti tahun ini, apakah itu bukan rancangan kecelakaan? Kalau saudara rugi dan saudara sampai kena malapetaka, saudara mesti sadar
Mungkin saudara sudah mulai melakukan rencana saudara sendiri. Dari pihak Allah, rencananya tidak ada rencana yang merugikan. Tapi rencana yang mendatangkan damai, sejahtera di dalam diri saudara. Kalau sampai ada satu hal-hal yang tidak menyenangkan terjadi, mungkin itu satu teguran daripada Allah, karena kita sudah mulai menjalankan rancangan-rancangan kita sendiri dan tidak kembali kepada rancangannya. Dan Allah sudah memberikan jaminan, rancanganku adalah rancangan damai sejahtera, memang lain seperti bumi dan langit antara rancanganku dan rancanganmu. Itu sebabnya saya tidak takut. Menghadapi tahun ini saya tidak takut sama sekali. Jaminannya apa? Jaminannya adalah pribadi Allah yang konsisten. Jaminan saya adalah pribadi Allah yang bisa dipegang, yang bisa diandalkan, yang tidak berubah-ubah. Itu jaminan saya. Nah, seharusnya setiap saudara mulai mengenali Allah saudara. Bukan hanya masuk dalam satu agama, terlibat dalam satu gereja, dan senang melakukan semuanya. Tapi pribadi Allah yang begitu agung, begitu anggun, begitu kudus, begitu mengesankan mulai kabur. Dan yang nampak masalah. Menoleh ke kiri masalah. Menoleh ke kanan masalah. Menoleh ke belakang masalah. Lupakan pribadi yang agung itu. Dia tidak berubah. Dia kekal. Dia dapat dipercayai. Dia dapat diandalkan. Dia dapat dipegang. Dia adalah Allah yang setia, konsisten terhadap kita semuanya. Amin, saudaraku. Selanjutnya ditegaskan juga di situ, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh apa? Harapan. Jadi Allah memikirkan kita dengan rencana-rencana setiap saudara ini. Ini kita bicara setiap pribadi, baik secara individu saya. Tuhan tuh punya rencana buat saya tahun ini yang lebih daripada tahun sebelumnya, dan saya harus mencapai target itu. Paling sedikit salah satu rencana Allah yang Tuhan inginkan dalam hidup saya yang harus saya capai dalam tahun ini, dalam seminggu saya harus doa 3 kali pagi. Jam 5 sampai jam 6. Selasa, Kamis, dan Sabtu. Itu saya harus capai itu. Apapun terjadi saya capai. Kecuali jam waker saya mengganggu saya. Atau alarm clock saya lupa berbunyi. Tetapi ini yang harus saya capai. Allah juga menginginkan bacaan Alkitab saya harus lebih daripada sebelumnya. Dan rancangan Allah atas hidup saya mungkin kalau tahun-tahun yang lalu saya sudah menangkan ribuan jiwa. Tahun sebelumnya saya juga menangkan puluhan ribu jiwa. Nah mungkin tahun ini Tuhan ingin saya menangkan jutaan jiwa bagi Yesus Kristus. Amin saudaraku. Saya tidak mau membatasi rencananya. Saya ingin rencananya, setiap rencananya terjadi di dalam hidup saya. Meskipun saya tahu untuk mencapai target rencana Allah itu ada beberapa harga yang saya harus bayar. Yang saya sebenarnya tidak perlu lagi itu semua. Hanya Allah menolong saya membuangnya dengan cara ditunjukkan rencana yang besar. Hal-hal yang mengganggu pertumbuhan rohani saya, hal-hal yang mengganggu saya dekat dengan Allah, hal-hal yang mengganggu saya makin maju dalam Tuhan, hal-hal yang mengganggu saya lebih produktif dalam kerajaan Allah, hal-hal yang saya tidak perlu, itu Allah akan cabut tahun ini. Salah satu yang saya mulai rasa dicabut itu dalam diri saya, hal-hal yang gampang marah. Itu mulai dicabut dari dalam diri saya. Kalau ada yang lain mau ikut, saya ucapkan selamat datang dalam perahu saya. Marah tidak mengerjakan kebaikan.
Saya pernah marahi seseorang yang berbuat salah, tidak tambah pinter, tambah panik, dikerjakan kedua kali, tambah banyak salahnya lagi. Sampai saya habis marahnya dan dia juga habis otaknya, saudaraku. Banyak hal-hal lain dalam diri saya yang Allah akan cabut sebagai harga yang saya harus bayar. Sebetulnya tidak bayar saya. Ini semua saya tidak perlu. Tapi masih berpegang erat dalam diri saya. Allah menolong mengambilkannya supaya saya lebih produktif. Seperti Alkitab katakan, maka carang yang berbuah dibersihkannya supaya makin lebat buahnya. Nah, saya ingin saudara siap menghadapi tahun ini akan pemotongan-pemotongan Tuhan yang akan dia kerjakan dalam hidup saudara. Yang tahun 87 saudara rasa sudah tidak ada dalam diri saudara. Tapi tahun ini Tuhan tunjukkan masih ada. Dan saudara akan berkata, tapi tahun lalu boleh. Itu tahun lalu. Tidak boleh. Loh, kenapa tidak boleh? Tahun sebelumnya boleh. Iya, tahun ini lain. Engkau tidak boleh. Aku ingin potong itu supaya engkau makin berbuah bagi kerajaanku. Amin, saudaraku. Ada pemotongan. Ada pemotongan. Ada pemotongan juga terjadi. Nah, setiap rencana harus dicapai target ini. Saya tidak tahu dengan saudara. Saya ingin saudara berdoa, berseru kepada Tuhan, mintalah target apa yang Allah ingin saudara capai tahun ini. Dan perjuangkan dengan harga apapun untuk mencapai target yang agung itu. Target yang saya harus capai juga dalam tahun ini harus ada 100 atau 100 lebih, 150 leaders harus lahir dari jemaat ini. Orang-orang yang bisa mimpin, yang bisa menginjil kepada seseorang, dari orang berdosa sampai tobat, sampai meyakinkan atas hidup baru, baptis dia dengan Roh Kudus, doakan baptisan Roh Kudus, menjadikan dia juga murid yang cinta Alkitab, yang dia juga akhirnya bisa menginjil ke tempat lain. Ini saya harus capai target ini. Orang-orang semacam ini harus ada pada tahun ini. Dan saya tidak tahu dengan saudara masing-masing. Mungkin bagi saudara tahun-tahun sebelumnya saya selalu gagal dalam perpuluhan. Tahun ini Tuhan ingin saudara mencapai target di mana perpuluhan saudara memberikan. Tahun sebelumnya saudara selalu gagal, kalau doakan orang sakit mati terus. Ada karunia khusus dalam diri saudara, mempercepat perjalanan seseorang ke surga, itu namanya karunia. Nah, mungkin perlu diubah itu karunia tahun ini, memperlambat seseorang ke surga untuk berbuah-buah di dunia ini. Mujizat Allah terjadi dalam dirimu. Saya ingin saudara memikirkan sesuatu yang membuat engkau makin bertumbuh di dalam Tuhan. Engkau yang kurang lemah lembut, ingin mencapai lemah lembut. Itu nilai yang indah sekali. Itu satu kualitas kehidupan yang orang biasa gak miliki, hanya Allah miliki. Supaya kita ambil bagian dalam karakter-karakter ilahi, semakin nyata dalam diri kita. Memang setelah saudara mengatakan demikian, besoknya langsung diuji, itu jelas. Saya bisik-bisik sama istri saya di tempat tidur, tahun ini pokoknya aku mau begini, bla-bla gini ya, kamu gini ya, mau lebih baik ya, kita mana ya. Besoknya neraka memuntahkan semua roh-rohnya, saudaraku, dan diperhadapkan kepada saya. Masihkah saya punya komitmen seperti saya ucapkan waktu malam yang indah itu? Dan kita harus hadapi. Kita harus hadapi. Motivasi tidak cukup untuk membuat kita tetap melayani Tuhan. Kita lihat ada orang berkata begini, oh dia melayaninya kurang semangat karena kurang motivasi, kurang dorongan. Oh dia tanggung jawabnya kurang karena tidak ada motivasi yang mendorong dia. Motivasi bukan modal utama. Tidak cukup. Kalau saudara tunggu motivasi baru melayani Tuhan, maka kita pada satu saat akan pensiun semua, tidak melayani Tuhan. Untuk melayani, untuk berkhotbah, untuk semua, motivasi sudah tidak ada. Tapi hati saya bersukacita karena ada satu yang tinggal tetap dalam diri saya. Dan itu membuat saya tetap berjalan. That one keep me going. Dan apakah itu? Anugerah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita.
Apa itu saudaraku? Anugerah. His grace and His grace alone that keep me going. Dari anugerah Allah itu. Yang belum punya buku saya tentang kemungkinan baru karena anugerahnya harus memiliki semua. Setiap jemaat ini harus punya. Untuk saudara saya kasih diskon khusus. Hanya kalau saudara jemaat perjanjian baru boleh beli buku saya dengan harga 1.250. Yang lain 1.500 semua. Anugerah. Itu penting menyadari akan hal itu. Dan oleh anugerah Allah, saya katakan sekali lagi, oleh anugerah Allah, saya akan mencapai semua target-target Allah atas hidup saya. Atas anugerah, saya akan capai semua. Semua katakan, oleh anugerah Allah. Semua katakan, oleh anugerah Allah. 1, 2, 3. Oleh anugerah Allah, saya akan capai semua rencana Allah yang ditargetkan untuk saya. Amin saudaraku. Amin saudaraku. Saudara tidak boleh tinggal dalam level yang sama. Tahun ini kita harus bertumbuh. Karena Dia punya rancangan mengenai kita. Dan semua rancangannya adalah untuk mendatangkan apa saudaraku? Damai sejahtera. Bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepada kita hari depan. Haleluya. Kita punya masa depan. Amin. Kita punya masa depan. Banyak orang di dunia itu tidak punya masa depan. Pulang dari doa semalam suntuk kebaktian itu di Kencana, dalam perjalanan pulang saya hampir nggak bisa kembali ke sini karena di RSUTOM itu Raya Darmo itu diblok oleh ratusan ribu manusia. Saya lihat muka-muka yang kosong, nggak tahu harus berbuat apa, ngikut-ngikut aja. Saya bilang ini orang nggak punya masa depan semuanya nih. Hanya melampiaskan frustrasinya dengan weng. Frustrasi yang selama ini dipendam setahun dikeluarin semua. Weng. Saya lewat di situ ada pukul-pukulan, ada yang segala macam, ada yang ngerampok di sana. Nggak punya masa depan semua. Saya bersyukur kita semuanya punya masa depan di dalam Yesus Kristus. Amin saudaraku. Tidak perlu kita takutkan, tidak perlu kita ragukan lagi. Tahun ini adalah tahun kemenangan bagi kita semuanya. Ayat 12 dikatakan begini. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa, maka aku akan mendengarkan kamu. Sudah dijamin. Dan Dia sudah janjikan untuk mendengar setiap doa saudara. Ada haleluya saudaraku. Saya akan datang ke sana dan saya akan utarakan semua doa saya. Karena Yeremia 29 ayat 12 adalah jaminan saya. Apabila kamu berseru kepadaku dan berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan engkau. Amin saudaraku. Ayat 12 dikatakan berseru. Tapi ayat 13 dikatakan mencari. Apabila kamu mencari aku. Indah sekali. Indah sekali. Yang pertama disuruh berseru, doa. Tapi ada tingkatan yang lebih indah, suruh mencari. Mencari. Yang kita cari kali ini bukan berkatnya lagi, bukan mujizatnya lagi, bukan hanya perbuatan yang ajaib. Yang kita cari adalah pribadi Dia, wajahnya, kemuliaannya. Itu yang kita cari. Amin saudaraku. Orang yang mencari Dia akan bertemu wajahnya. Satu kali nanti akan terjadi seperti Musa berpuasa 40 hari 40 malam di atas gunung itu. Setelah mencari wajah Tuhan dan ketemu Tuhan, waktu Dia turun, wajahnya bercahaya sampai orang-orang takut melihatnya. Sampai Musa itu tutup mukanya karena cahayanya begitu luar biasa. Kenapa? Dia mencari Allah, dia nemukan. Jangan heran. Amin. Gereja bukan hanya hari Minggu aja. Ini bukan gereja. Gereja adalah setiap hari saudara bersama dengan Yesus. Ada pepatah bahasa Inggris, early bird catch worm. Burung yang bangunnya pagi-pagi dia yang lebih dulu dapatkan cacing, saudaraku. Burung yang pagi-pagi udah bangun dapat cacing duluan, saudaraku. Anak tuanya bangun pagi-pagi dapat berkat duluan daripada Tuhan. Amin, saudaraku. Woo, glory, haleluya. Early birds catch worm. Burung yang pagi bangunnya dapat cacing duluan. Ada tiga hal ini. Tuhan punya rancangan atas hidup kita. Dan rancangannya damai sejahtera, bukan kecelakaan. Dan memberikan kepada kita masa depan yang penuh dengan harapan. Dan ditantang oleh Tuhan, berseru.
Berseru. Berseru kepadaku. You cry unto me. Dan yang kedua, cari wajahku. Cari wajahku. Dia adalah pribadi yang tetap. Pribadi yang tak berubah-ubah. Dan kalau saudara kenal dia, saudara pegang dia, saudara andalkan dia, saudara merasa aman di dalam jiwamu. Karena dia dapat diandalkan. Pasal 33, Yeremia juga. Pasal 33. Ayat 1-3 berbunyi demikian. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel. Ganti aja nih MDC, masa depan cerah. Dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan. Ia, MDC, kita mendapat kasih karunia di padang gurun. Seperti Yohanes Pembaptis yang makin besar tinggal di padang gurun. Demikian keadaan kita. Tapi saya ingin beritahu, meskipun di padang gurun, haleluya, mendapat anugerah. Dia akan mendapat anugerah. Ini yang saya katakan, grace, grace. Anugerah, anugerahmu saja Tuhan. Kasih karunia dan kasih karuniamu saja Tuhan. Saya aminkan ini firman. Dan bangsa yang terluput dari pedang itu, Israel, berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Ayat yang ketiga, perhatikan ini ayat yang ketiga. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan katanya begini, aku mengasihi engkau dengan kasih yang apa? Kekal. Allah yang menampakkan dirinya kepada saudara. Dan berkata kepada saudara, I love you with everlasting love. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang apa? Kekal. Itu sebabnya saya katakan inilah pribadi yang konsisten. Pribadi yang tetap, yang tidak berubah-ubah. Yang sekali dia mengasihi kita, selamanya dia mengasihi kita. Amin saudaraku. Dia tidak mengasihi kita hari ini, besok membenci kita, lusa mengasihi lagi, nanti minggu depan kurang senang, minggu depannya lagi mengasihi, bulan depan benci. Tidak. Aku mengasihi engkau dengan apa saudaraku? Kasih yang kekal. Oh saudaraku, kalau saya tidak merasakan kasih Allah, bukan karena Allah berhenti mengasihi saya, tapi karena saya memilih untuk menolak kasihnya bekerja dalam diri saya. Kalau saya kurang mengalami kasih Tuhan, bukan berarti Allah berubah tidak mengasihi lagi, tapi saya sudah menutup diri saya untuk tidak mengizinkan kasihnya masuk dalam diri saya. Oleh karena kesombongan dan dosa, oleh karena pelanggaran dan kejahatan, saya menutupi dia. Tapi padahal kasih Allah itu tetap selama-lamanya. Saya sering umpamakan kasih Allah seperti air terjun yang begitu deras, yang setiap detiknya sekian juta ton air turun. Dan itu tetap jumlahnya tidak pernah berubah. Dan saudara datang ke sana untuk mengalami curahan kasih itu tergantung saudaranya. Pihak Allah tetap kasihnya terus mengalir 24 jam sehari, mengalir terus. Tapi bagi saudara yang merasakan, itu tergantung pada saudara. Kalau saudara datang di bawah curahan air terjun itu dengan membawa cangkir, cup, maka setelah berdiri di situ beberapa menit atau beberapa jam, engkau akan pergi dengan air sebanyak berapa? 1 cangkir. Kalau saudara datang ke sana dengan bawa ember, saudara akan pulang dengan 1 ember. Tapi kalau saudara datang ke sana dengan bawa sendok teh, di bawah air terjun yang begitu deras, saudara taruh di situ, tidak peduli sejam, 3 hari, 4 hari, saudara nggak akan dapat 1 tangki, karena yang saudara bawa apa? Sendok teh. Dan saudara akan pulang dengan berapa? 1? Ya, 1 sendok tehnya saja, airnya tidak ada. Karena waktu kena, itu muncrat keluar lagi, terlalu dangkal. Waktu saudara bawa pulang, kena angin, habis di jalan, saudaraku. Dan saudara datang ke gereja bawa sendok teh, engkau pulang kasih Allah habis di tengah jalan. Ada orang bawa ember, ditaruh di situ jam-jaman, dibawa pulang embernya kosong. Kenapa? Kenapa? Tanya, kenapa? Bocor. Kenapa? Lagi ditutup, betul. Lebih parah lagi, embernya dibalik, saudaraku. Jadi tidak peduli berapa jam engkau di situ kena curahan, engkau tetap kosong karena embelnya dibalik. Kalau engkau datang kepada Tuhan, hatimu engkau balik dan engkau tidak mengalami kasih Allah, tidak membuka hati bagi Allah, engkau tidak akan mengalami kasih Allah itu. Ada 2 orang datang kebaktian, masuk pada detik yang sama, duduk pada bangku yang sama,
nyanyi lagu yang sama, doa pada jangka waktu yang sama, dengar firman pada waktu yang sama, pulang waktu yang sama. Yang satu pulang kebaktian kata haleluya, pagi hari ini saya disegarkan, firman Allah betul-betul menguatkan saya, pujian betul-betul mengangkat jiwa saya pulang dengan kemenangan dan kelepasan. Yang satu bilang gak rasa apa-apa. Masa itu kenapa? Enggak, ngantuk aja. Padahal dua orang datangnya sama, duduknya sama, ngangkat tangan sama-sama, dengar firman sama-sama, pulang sama-sama, tapi hasilnya lain. Kenapa? Yang satu dibuka, yang satu dibalik embernya, tertutup, hatimu tidak dapat apa-apa. Tapi berbahagialah orang yang datang dengan tangki-tangki besar, dan dia siapkan di bawah curahan itu, dan pulang dengan limpah-limpah, dan bisa dibagi-bagikan dengan tetangga-tetangganya. Amin, saudaraku. Bagikan dengan orang sekitarnya. Ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saudara. Karena aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Selanjutnya dikatakan ayat yang ketiga itu, sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dia melanjutkan kasih setianya, kasih setianya kepada kita semuanya. Amin, saudaraku. Dia tidak berhenti di tengah jalan, dia akan lanjutkan. Dan tidak hanya itu, saudaraku, ayat yang keempat, aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, tamborin itu. Menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dengan tari-tarian orang yang bersukaria. Saya katakan, engkau akan dibangun lagi. Tertuduh terus, yang lain sukacita, mukamu cemberut, tidak bisa sukacita. Yang lain gembira menikmati, yang lain saudara tidak bisa, karena engkau memilih dosa, hancur. Dan rasanya tahun 88 kelam, kabur bagi engkau. Saya ingin beritahu, Allah tetap mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Datanglah kepada Dia, minta engkau disucikan, dikuduskan, dan Dia akan bangun engkau kembali menjadi orang yang berharga di hadapan Allah. Amin. Ada orang-orang di sini yang mungkin sudah datang pagi ini merasa tidak ada artinya, tidak ada harganya. I blew it yesterday, I blew it last month. Tahun yang lalu, bulan yang lalu, minggu yang lalu, aku jatuh lagi dalam dosa. Aku najis, aku kotor, aku jahat lagi, aku gagal lagi, aku bangkrut lagi. Saya ingin katakan, kasih Allah kekal untuk saudara selamanya. Amin. Buka hatimu, izinkan Dia membawa restorasi, pembaruan, membuat engkau orang yang berharga lagi di mana Tuhan pada pagi hari ini. Amin, saudaraku. Selanjutnya kita baca pasal 33 sekarang. Yeremia 33 ayat 1 sampai ayat yang ketiga berbunyi demikian. Demikianlah firman Tuhan untuk kedua kalinya kepada Yeremia ketika ia masih terkurung di pelataran penjagaan itu. Bunyinya, beginilah firman Tuhan yang telah menjadikan bumi dan yang membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Ayat yang ketiga, berserulah. Nah, disuruh berseru lagi kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar, yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Saya ingin jamin saudara, Allah yang kita sembah, Dia hanya bisa melakukan hal-hal yang besar. Dia tidak bisa bikin kecil-kecilan. Yang Dia bisa bikin hanya hal-hal yang besar, yang belum pernah terpahami, yang belum pernah kita ketahui. Sometimes we ask something that we don't even know what we are asking. Kadang-kadang kita minta sesuatu yang kita tidak tahu apa yang kita minta. Tidak usah khawatir, Allah kita tahu apa yang kita minta. Kadang-kadang ada orang negur kita, do you really know what you're asking? I do not need to know what I am asking. My God knows what I am asking. Kamu tahu apa yang kamu minta? Saya tidak perlu tahu apa yang aku minta. Yang jelas Dia tahu apa yang aku minta, dan Dia akan melakukan perkara-perkara yang saudaraku, besar-besar. Nah, Allah yang kita sembah,
Itu Allah yang menjanjikan perkara yang besar. Makanya tahun ini saya ingin saudara mulai memperbesarkan pandanganmu, membesarkan imanmu. Mulai engkau olor imanmu dan sebesar-besarnya. Bayangkan sebesar-besarnya, dan Allah masih melakukan lebih besar dari bayanganmu itu. Imagine. You can think with your wildest imagination, and God will do even greater than your wildest imagination. Pikirkan satu bayangan yang paling besar, dan saya ingin beritahu, Allah mau lakukan lebih besar daripada bayanganmu itu. Baca bersama saya dalam Mazmur 77. Ini ayat luar biasa indahnya. Mazmur 77 ayat yang ke-14. Berbunyi demikian. Baik, saya bacakan mulai ayat yang ke-12. Aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Aku hendak menyebut-nyebut segala pekerjaan-Mu dan merenungkan perbuatan-perbuatan-Mu. Ya Allah, jalan-Mu adalah kudus. Allah manakah yang begitu besar seperti Engkau? Ayat 15. Allah manakah yang begitu besar seperti Engkau? Ayat 15. Engkau Allah yang melakukan keajaiban. Engkau telah menyatakan kuasa-Mu di antara bangsa-bangsa. Ayat 15 bagian pertama dikatakan, Engkaulah Allah yang melakukan keajaiban. The word of God doeth a wondrous thing. The word oh God, doeth wonders. Engkau adalah Allah yang melakukan perkara-perkara yang ajaib. Allah kita tidak bisa lakukan yang biasa-biasa. Dia hanya lakukan perkara-perkara yang apa? Ajaib. Pasal 36 ayat yang keempat berbunyi demikian. Pasal 136 pasal 136 ayat yang keempat yang berbunyi demikian. Kepada Dia yang seorang diri melakukan apa saudaraku? Keajaiban yang bagaimana? Besar. Namanya ajaib sudah besar. Ditambahi lagi keajaiban yang apa? Besar. Ini lebih daripada ajaib. Saya ingin, karena engkau tahu bahwa Allah memikirkan satu rancangan bagi engkau, dan rancangannya nggak ada kecil-kecilan. Rancangan adalah besar-besaran untuk saudara. Saya ingin imanmu bangkit dan mulai mengharapkan dari Allah perkara-perkara yang besar itu. Amin saudaraku. Saya minta kepada Tuhan, saya minta yang besar, keajaiban. Saya tidak mau biasa-biasa. Kalau semua biasa-biasa, tidak ada gunanya jadi Kristen. Kita minta yang luar biasa, karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Kita baca itu ayat yang terkenal, Mazmur 60. Mazmur 60 ayat yang ke-14. Inilah ayat-ayat yang saya imani tahun ini. Dengan Allah kita lakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Amin saudaraku. Dengan Allah, Immanuel, beserta dengan Allah, kita akan lakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Saya ingin saudara melangkah tahun ini dengan satu tindakan yang gagah perkasa, karena Allah menyertai saudara semuanya. Satu ayat lagi dan kita akan tutup. Di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-15. Keluaran 15. Keluaran 15 ayat yang ke-11. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau, mulia karena kekudusan-Mu? Inilah Allah kita, saudaraku. Menakutkan karena perbuatan-Mu yang apa? Masyhur. Yang terakhir baca bersama-sama. 1, 2, 3. Engkau pembuat apa? Keajaiban. Dialah kita kenal Dia, pembuat keajaiban itu. Saya ingin saudara bangkit dalam imanmu, mulai bertemu dengan Allah, pembuat keajaiban. Saya ingin dikejutkan tahun ini.
Jangan dikejutkan oleh setan, jangan digentarkan oleh setan, tapi dikejutkan oleh perbuatan yang ajaib daripada Allah kita. Dan kita mempercayai perkara-perkara yang ajaib yang Allah sudah sediakan kepada kita dan bagi kita semuanya. Haleluya. Kita berdoa, kita hampiri Tuhan.